wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 RBL Fisika Dasar 2 TPB 47D. Di sini kami melakukan percobaan tentang penerapan motor listrik sederhana pada vakum kuliner. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dari yang paling kanan. Perkenalkan, saya Adriana Setias dengan NIM 1212008. Perkenalkan, nama saya Tasya Muhammadiah dengan NIM 121220036. Perkenalkan, nama saya Alfa Fadila, NIM 1212008. Perkenalkan, nama saya Sela Fadila dengan NIM 1212008. Poin awal yang harus kita ketahui adalah apakah itu gaya Lorentz. Gaya Lorentz merupakan gabungan dari gaya magnetik dan gaya elektrik yang terdapat pada sebuah medan elektromagnetik. Gaya ini berasal dari suatu muatan listrik yang bisa bergerak jika sebuah arus listrik ada di dalam medan magnet B. Hadirnya gaya elektrik tentu tidak lepas dari seorang penemu. Orang yang berjasa menemukan gaya ini adalah Hendrik Anton Lorentz pada tahun 1853 hingga 1928. Ia merupakan seorang fisikawan yang berasal dari Belanda dan sudah memperoleh penghargaan Nobel dalam ilmu pengetahuan fisika bersama dengan seseorang yang bernama Peter Zeeman pada tahun 1902. Salah satu alat yang menerapkan prinsip gaya Lorentz adalah motor listrik. Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Motor listrik memiliki dua bagian utama yaitu stator dan rotor. Stator adalah bagian motor listrik yang diam dan rotor adalah bagian motor listrik yang bergerak. Motor listrik sering digunakan pada alat sehari-hari seperti sepeda motor listrik, robot, alat pemotong rumput, pompa air, serta vakum cleaner. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat motor listrik sederhana adalah kardus, amplas, solasi hitam, gunting, kumparan, baterai 9 volt, paperclip, magnet, dan penjepit buaya. Selanjutnya, pembuatan motor listrik sederhana. Langkah pertama adalah menyiapkan kardus dan 2 buah paperclip. Lalu bentuk paperclip seperti ini yang nantinya akan digunakan sebagai penyangga kumparan. Langkah kedua yaitu menghubungkan penjepit buaya pada baterai. Dengan penjepit buaya warna merah kita hubungkan pada kutub negatif dan yang hitam pada kutub positif. Letakkan magnet di antara kedua penyangga. Kemudian, amplas kedua ujung kumparan yang telah kita buat sebelumnya. Setelah diamplas, kita letakkan kumparan pada penyangga. Sambungkan kedua penjepit sehingga kumparan dapat bergerak atau berputar. Pembahasan selanjutnya adalah cara kerja motor listrik sederhana. Ketika kumparan yang ada di dalam daerah medan magnetik dialiri arus listrik, kumparan tersebut menghasilkan gaya Lorentz yang menyebabkan kumparan berputar pada suatu sumbu. Setelah berputar setengah putaran atau sekitar 180 derajat, komutator akan mengubah arah arus yang mengalir pada kumparan sehingga arahnya berlawanan dengan arah arus semula. Hal ini menyebabkan gaya Lorentz berubah sebesar 180 derajat dan kumparan meneruskan putarannya hingga satu putaran penuh. Setelah berputar satu putaran penuh, komutator tersebut kembali mengubah arah arus dalam kumparan sehingga kumparan kembali berputar pada sumbunya. Proses ini terus berulang sehingga motor listrik pun terus berputar. Dari percobaan gaya Lorentz di atas, kita dapat mengamati bahwa arah gaya Lorentz selalu tegak lurus terhadap kuat arus dan medan magnetik. Untuk memudahkan mengingat arah gaya Lorentz yang dialami penghantar ketika dialiri arus listrik dalam medan magnet, digunakanlah kaidah tangan kanan. Besar gaya Lorentz bergantung pada besar medan magnetik, besar arus listrik yang mengalir, panjang kawat penghantar, dan sudut yang terbentuk antara arus listrik dan medan magnet. Secara matematis, gaya Lorentz didefinisikan dengan persamaan sebagai berikut, dengan F sebagai gaya Lorentz dengan satuan Newton, B sebagai medan magnet dengan satuan Tesla, I sebagai kuat arus listrik dengan satuan ampere, L sebagai panjang kawat penghantar dengan satuan meter, dan theta sebagai sudut antara arah arus listrik dan arah medan magnetik.
Selanjutnya adalah prinsip kerja vacuum cleaner menggunakan motor listrik. Ketika vacuum cleaner tersambung dengan aliran listrik, maka arus listrik akan mengoperasikan motor listrik sehingga kipas yang berada satu poros dengan motor listrik juga akan ikut berputar. Kipas yang berputar ini akan memaksa udara dan partikel debu terhisap ke exhaust port melalui intake port karena baling-baling pada kipas ini didesain untuk menghisap. Ketika udara dan partikel debu tersebut terhisap, maka kepadatan partikel akan meningkat di depan kipas dan menurun di belakang kipas karena tekanan udara. Hal ini menimbulkan perbedaan tekanan antara tekanan udara luar dengan exhaust port, sehingga udara dan debu tersebut terhisap karena tekanan pada vacuum cleaner lebih rendah daripada tekanan udara luar. Keunikan dari alat ini adalah motor listrik sederhana ini dapat digunakan di berbagai alat dalam kehidupan sehari-hari seperti alat pemompa air, mobil mainan, sepeda motor listrik, robot, mesin cuci, serta vacuum cleaner. Yang kedua adalah baterai yang digunakan dapat bertahan lama. Kekurangannya adalah sulit dikontrol pada kecepatan rendah, kumparan yang digunakan tidak terlalu tipis, dan yang terakhir sulit dalam pemeliharaan. Saran pengembangannya adalah kedepannya diharapkan motor listrik sederhana ini dapat dikembangkan secara lebih modern, terutama pada kendaraan yang saat ini sudah banyak menggunakan motor listrik sebagai mesinnya. Hal ini tentu dapat mengurangi pemakaian bahan bakar fosil yang sangat berbahaya untuk lingkungan.